Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Stianingrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 sampai bab 3 dalam mata kuliah Pengembangan Multimedia Pembelajaran. Baiklah, mari saja saya akan langsung saja menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu sendiri yaitu adalah suatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan antara guru dan peserta didik dalam proses bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang peserta didik dalam perhatian, terus minat belajar, lalu ada pikiran, terus ada perasaan peserta didik itu sendiri. Lalu ada fungsi pembelajaran itu sendiri, agar mempermudah peserta didik lebih memahami dan mengingat informasi, sehingga membuat menarik perhatian siswa dan memperjelas penyampaian materi pembelajaran, lalu menghindari kesalahan tafsir antara berita-berita, lalu ada mengakomodasikan perbedaan tipe belajar siswa itu sendiri, dan mencapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Lalu di sini ada jenis-jenis media yang biasa digunakan oleh sekolah dasar, yaitu ada media cetak seperti contohnya misalkan buku, lalu ada media audio, lalu ada media video yang contohnya misalkan memakai radio, lalu ada media audiovisual, contohnya itu seperti memakai video-video, lalu ada media e-learning yang biasa digunakan memakai laptop atau komputer, lalu ada media realita yang biasa digunakan benda alam atau yang ada di sekitar kita, contohnya misalkan kayak pepohonan, lalu ada tumbuhan dan bebatuan. Baiklah, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran itu sendiri, yaitu membantu menumbuhkan sikap positif peserta didik, lalu ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, lalu ada proses belajarnya lebih menarik dan lebih jelas setiap pembelajarannya itu, dan interaktif dan memudahkan pembelajaran di mana saja. Lalu setiap sekolah dasar itu sangat diperlukan media pembelajaran, karena jika tidak ada media pembelajaran, maka pembelajaran itu sendiri itu sangat kesulitan, mungkin agak kurang lebih menarik, dan minat peserta didik itu untuk belajar, dan agak kesulitan untuk memahaminya apa itu pembelajaran oleh peserta didik. Baiklah, selanjutnya ada bab 2, yaitu tentang konsep dasar multimedia pembelajaran. Nah, baik di sini multimedia terdiri ada dua kata, yaitu ada multi yang artinya banyak, dan media artinya biasanya itu yang digunakan untuk menampilkan pesan atau perantara. Lalu ada pengertian multimedia. Nah, multimedia adalah gabungan dari teks atau gambar atau animasi atau audio, lalu ada grafik dan video yang dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu, lalu berupa informasi yang menarik atau hal lainnya.
Lalu selanjutnya ada penggunaan multimedia itu sendiri untuk proses belajar mengajar, agar siswa itu sendiri bermotivasi untuk belajar dan dapat menimbulkan daya tarik peserta didik dalam proses belajarnya, sehingga hasil belajar dapat menjadi maksimal. Lalu selanjutnya ada manfaat multimedia. Nah, manfaat multimedia itu sendiri yaitu menjadi sarana informasi umum dan media pembelajaran, lalu ada memajukan ilmu kesehatan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada komponen di dalam multimedia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada komponen penyusunan, yang berarti elemen-elemen yang digunakan dalam pembuatan sajian multimedia. Contohnya itu seperti teks, lalu ada gambar, lalu ada foto, lalu ada suara, lalu ada grafik dan gambar gerakan serta animasi. Selanjutnya ada solusi penggunaan multimedia. Yang pertama yaitu ada memanfaatkan media yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adanya perlunya sarana dan prasarana yang mendukung bimbingan belajar mengajar baik secara tradisional maupun modern. Lalu selanjutnya ada mengubah budaya pendidik dari masyarakat menjadi pelajar, lalu memberikan kegiatan semacam diskusi kelompok atau guna untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu selanjutnya ada yaitu karakteristik multimedia dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama ada mampu memperkuat respon penggunaan secepatnya dan sesering mungkin. Lalu ada mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatannya belajar itu sendiri. Lalu yang ketiga ada memperhatikan siswa, lalu siswa mengikuti suatu aturan yang koheren dan terkendali. Lalu yang keempat yaitu ada mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dalam penggunaan yang terbentuk respon berupa contohnya jawaban, lalu ada pemilihan dan keputusan, lalu percobaan dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu cara pengembangan multimedia itu sendiri. Nah, penggunaan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar agar dapat membuat peserta didik untuk belajar menjadi kritis, menjadi pemecah masalah, agar lebih cenderung mencari informasi dan lebih bermotivasi untuk belajar. Lalu di sini ada juga 6 tahap pengembangan multimedia itu sendiri, yaitu ada konsep, lalu ada desain, terus ada pengumpulan material, lalu ada pembuatan, testing, lalu dan distribusi. Lalu agar dapat mengembangkan multimedia pembelajaran dibagi menjadi 6, yaitu ada menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa itu sendiri. Lalu ada perumusan tujuan instruksional dan perumusan butir-butir materi yang akan
dipelajari, lalu mengembangkan alat-alat mengandalkan seperti teks atau revisi. Lalu selanjutnya juga ada model pengembangan, yaitu langkah sistematis dalam membuat program multimedia itu sendiri dalam pembelajaran interaktif atau yang biasa disebut MPI. Model pengembangan itu sendiri dibagi menjadi 6, yaitu ada model APED, lalu yang kedua ada model ADDI, lalu ada model ALESI atau TROLIP, lalu yang keempat adalah modeli, lalu yang kelima ada model BERG atau GAL, lalu yang keenam ada model Evers dan Baron. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan materi pembelajaran tentang multimedia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.